Halo kembali berjumpa dengan saya Eds Penuh Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Bung Rocky, rupanya emak-emak ini sudah sedikit lega. Saya menyebutnya sedikit lega. Kenapa? Karena ternyata minyak goreng setelah harga eceran tertinggi untuk yang minyak curah ditetapkan dan kemudian minyak goreng yang lain yang premium, yang kemasan biasa itu mengikuti harga pasar, stoknya banyak gitu. Tapi tetap saja mereka mengeluh harganya jadi mahal banget. Gitu. Ya, ini akibat dari dualisme di dalam penentuan harga, yaitu yang satu melayani kepentingan oligarki, yang lain berupaya untuk menyogok rakyat bawah tuh. Jadi kita tahu dalam ekonomi begitu terjadi selisih, maka yang terjadi pertama kali adalah penyelundupan tuh. Itu udah jadi rumus tuh. Dan harusnya kalau memang nggak bisa diselesaikan, ya bikin semacam panggil satu-satu lalu tanya mau apa kalian tuh oligarki atau kartel minyak ini. Tentu Lutfi Menteri Perdagangan nggak sanggup. Kan Presiden Jokowi yang janjikan dia sanggup lakukan. Jadi sebetulnya kalau Lutfi bilang dia nggak sanggup, mestinya diambil alih Presiden. Tapi kita juga tahu bahwa Presiden itu adalah hasil ijon dari kartel CPO kan. Jadi putar dari manapun, mau apapun yang diucapkan Lutfi, memang kebijakan negara kita ini udah dikuasai oleh kartel, oleh oligarki. Jadi teori oligarki itu memang udah sempurna tuh. Dengan kata lain, apapun yang hendak diusulkan oleh pemerintah, karena pemerintah ini lemah di depan oligarki, maka dia oligarki bisa putar-putar aja. Dia simpen 2 hari, nunggu pemerintah kalah, lalu dia guyur ke pasar. Dan tiba-tiba orang merasa oke, sebetulnya memang nggak ada penimbunan, karena cuma akal-akalan oligarki untuk duel dengan pemerintah, adu kuat aja. Dan terpentalah Lutfi. Tapi ada konsekuensinya, kalau pemerintah CQ atau dalam hal ini Menteri Perdagangan tidak bisa mengatasi soal ini, ya udah serahkan aja Kementerian Perdagangan itu pada kepolisian, jadi semacam Direktorat Perdagangan. Gampang sebetulnya. Coba sekarang kita lihat ya, kemarin setelah tanggal 16 pemerintah mulai memberlakukan harga eceran tertinggi untuk minyak curah itu, ini ada sebuah video yang viral. Ini yang diambil oleh emak-emak rupanya, dia menyaksikan bagaimana tiba-tiba minyak itu langsung stoknya berlimpah di sebuah supermarket. Coba kita lihat, tonton dulu Bung Rocky ya. Oke. Ore, giliran minyak udah mahal lagi, sekarang berjejer banyak no. Ya ditaruh-taruhin semua sekarang tuh. Subsidinya dicabut, minyaknya langsung dipenuhin. Oke guys. Ntar dipenuhin tuh. Ya. Nah itu komentarnya menarik setelah sebenarnya langsung muncul semua. Ini jadi kemana ngumpet di mana ini barang-barang ini kemarin selama berbulan-bulan, 5 bulan lebih loh, hampir setengah tahun loh Bung Rocky. Ya karena itu kita juga curiga, masa polisi nggak tahu? Yeah. Jadi sebetulnya di dalam political ekonomi, analisa ekonomi politik, kita tahu bagaimana permainan itu diselenggarakan oleh orang-orang di sekitar istana tuh. Mungkin Pak Polisi udah tahu dari awal, tapi dia mau tunggu kasih kesempatan Pak Lutfi. Kan gak enak juga kalau Pak Kapolri tiba-tiba ambil alih. Jadi begitu Pak Lutfi menyerah, maka diambil alih polisi itu. Tapi sebetulnya yang diterangkan polisi itu hanyalah upaya untuk menertibkan hal-hal yang memungkinkan terjadinya penimbunan ulang. Tapi ekonomi udah bergerak melalui atau dengan kepentingan oligarki di depan. Karena itu emak-emak yang sangat pintar menganggap bahwa ya sebetulnya emak-emak mau nyindir. Kalian kan tahu di mana disembunyikan. Masa tiba-tiba dalam 2 hari itu udah penuh. Jadi harus paham bagaimana cara emak-emak memahami politik. Nah itu melampaui kecerdasan dan kecerdikan menteri. Karena sebetulnya emak-emak mau bilang, Anda menteri kita lebih tahu sebetulnya. Lebih baik serahkan ke kita tuh. Jadi ada koperasi emak-emak yang ngurus itu tuh. Dan itu konsekuensinya menterinya mesti mundur karena malu pada emak-emak pergok bahwa menteri sebetulnya selama ini menyembunyikan fakta bahwa ada penimbunan, ada penyimpanan, dan hanya bilang kami nggak bisa selesaikan. Oh, mama bilang kita bisa selesaikan sebetulnya. Dengan cara apa? Turun ke jalan misalnya. Dan betul-betul bisa turun ke jalan nanti. Ya. Dan ini kan kemarin setelah diancam oleh Wakil Ketua DPR Dasko bahwa akan dipanggil paksa
Menteri Perdagangan akhirnya datang ke DPR nih, ke Komisi 4. Karena Komisi 4 juga ngeluh selama ini dipanggil Pak Lutfi itu selama nggak pernah datang. Ya mungkin Pak Lutfi memang bingung mau ngomong apa, dan kebingungan itu akhirnya terkonfirmasi ketika Pak Lutfi akhirnya begini nih, saya kutip ini ya, di media sebutnya, dia menyatakan begini, dengan permohonan maaf Kemendak tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Itu kata dia. Ini rapat ini ya kemarin ya, rapat hari Kamis gitu. Dan kemudian dia mengakui memiliki keterbatasan wewenang dan undang-undang. Nah, jadi wewenang dan undang-undang kata dia punya keterbatasan dalam mengusut tuntas mafia minyak goreng. Karena itu dia meminta bantuan kepada Satgas Pangan Polri untuk menindak mafia. Sementara ini kita punya data. Jadi dia punya data sebenarnya, Bung Rocky, dan sedang diperiksa oleh kepolisian Satgas Pangan. Tapi tadi itu dia punya data, tapi tidak bisa bertindak. Ada menteri nggak bertindak gitu ya. Dan dia meyakini bahwa harga komoditas minyak nabati itu masih belum normal setelah pemerintah menerapkan kebijakan HET. Ini jadi betapa menurut seorang menteri pun dia benar-benar tunduk pada mafia minyak goreng ini. Saya bisa bayangkan waktu rapat-rapat di kabinet itu, wajah Pak Lutfi itu lirik kiri kanan. Kalau dia buka datanya, nanti ada yang laporin tuh. Itu artinya setiap menteri memegang kartelnya sendiri. Jadi saling pegang rahasia sebetulnya. Dan saya kira juga di dalam soal-soal lain, semua menteri punya datanya, tapi data yang memang diorder oleh oligarki. Kira-kira begitu kan. Jadi sekali lagi, Pak Lutfi ya, saya anggap bahwa memang dia nggak mampu karena wilayah itu wilayah yang terlalu pekah, dan kita tahu bahwa money politics sejak pemilu itu ada dalam industri ekstraktif, termasuk industri komoditi strategis yang mengikuti harga pasar itu. Jadi memang dia nggak mampu. Nah kalau dia nggak mampu, jangan dia bilang orang yang serakah tuh. Ya ilmu ekonomi mengajarkan bahwa di mana ada harga efisien, dan itu yang akan dimanfaatkan untuk dapat untung. Jadi mencari untung itu bukan keserakahan. Ini kan problemnya menteri nyerah terus dianggap orang yang cari untung adalah orang yang serakah. Enggak, itu memang begitu yang namanya homo economicus. Jadi keuntungan itu pasti dikejar oleh mafia ini, dikejar oleh oligarki atau kartel ini. Yang jadi masalah adalah negara tidak mampu untuk mendistribusikan hasil akumulasi yang berbasis pada kepentingan oligarki. Kan biasa aja untuk oligarki pasti cari untung. Yang jadi soal, kenapa negara tidak bisa mengejar keuntungan itu dalam bentuk pajak untuk disubsidikan misalnya kan itu. Jadi kita mesti bicara makro, jangan salahin watak orang. Memang menteri-menteri wataknya sosial, sama juga kan. Semua menteri memelihara oligarki kok, semua menteri ada kartelnya. Jadi kalian juga nih kabinet ini juga kabinet yang serakah sebetulnya, karena diorder oleh oligarki yang sama kan. Jadi sekali lagi soal ilmu pengetahuan jangan dicampur dengan watak orang. Kalau nggak nanti kita bilang kalau begitu Presiden Jokowi juga sebetulnya serakah karena dari awal dia nggak mau selesaikan ini. Dengan kata lain sangat mungkin Presiden Jokowi dapat gain dari soal-soal semacam ini. Kalau kita pakai teori oligarki ya, bukan menuduh ini. Teori oligarki begitu bekerjanya. Ya, Bung Rocky, ini bahaya ya kalau ternyata kemudian menteri itu mengaku bahwa dia tidak mampu bertindak karena keterbatasan undang-undang, terbatasan wewenang. Ini baru urusannya dia dengan mafia minyak goreng. Padahal kan kita tahu di semua komoditi di dalam negeri yang di Departemen Perdagangan itu ada mafianya semua gitu. Jadi sebenarnya menurut saya ini pilihannya cuma dua saja ya. Saya kira kalau bukan dua, sebenarnya menurut saya satu ya. Harusnya dia mundur karena dia tahu bahwa dia dijadikan menteri tapi dia tidak punya diberi kewenangan yang cukup gitu untuk menindak para mafia ini. Ya, ini kesempatan sebetulnya untuk Pak Lutfi sebagai Menteri Perdagangan untuk memperoleh kembali dignity dia itu, moral dignity, kemartabatan dia sebagai manusia yang udah mengatakan bahwa dia nggak sanggup gitu. Karena nanti dia akan bertemu dengan ketidaksanggupan lain, kartel mafia bawang, kartel mafia daging, semuanya kan ada di situ tuh. Jadi sebaiknya dengan cara yang bijak mundur aja sehingga orang kasih poin pada Pak Menteri bahwa dia memang tahu ada kartel, dia tahu ada permainan harga, dia tahu ada timbun menimbun, dia tahu ada mafia, tapi terlalu besar untuk digoyang oleh seorang menteri. Ini butuh kekuatan, kalau kita sebut people power, nanti orang marah lagi.
Ini butuh kekuatan oposisi memang. Jadi dari awal kalau Pak Menteri itu datang dari partai oposisi mungkin atau ada di partai oposisi, dia bisa atasi itu tuh. Tapi Pak Jokowi udah memilih bahwa bahwa menterinya itu harus datang dari orang yang tunduk pada oligarki. Secara tidak langsung sebetulnya semua menteri itu di fit and proper dulu oleh oligarki kan. Kalau berani melawan ya pasti nggak diizinkan dengan berbagai macam cara dan saluran akan dicegah oleh oligarki. Jadi semua yang diloloskan oleh Pak Jokowi menjadi menterinya itu atas izin oligarki. Jadi gampangnya begitulah. Dan Mak tahu semua itu. Ya kan logikanya kan seorang menteri itu dia ada pejabat tinggi yang di atasnya cuman presiden dan wakil presiden gitu ya. Jadi kalau dia nggak sanggup menghadapi itu siapa kekuatan apa yang dihadapi itu gitu. Kan kalau dia bilang saya menteri nggak sanggup menghadapi presiden, nah itu masuk akal. Jadi menteri nggak sanggup menghadapi oligarki itu kan gila tuh. Jadi oligarki ada di atas presiden akhirnya kan. Jadi sekali lagi kalau kita mau betul-betul negeri ini bersih dari tipu menipu, sebaiknya ini momentum yang bagus Pak Menteri Perdagangan mengucapkan, kasih pidato singkat di DPR bahwa saya mundur lalu serahkan kembali mandatnya atau SK-nya pada Pak Presiden. Lalu pers akan kutip itu, semua kata-kata Pak Lutfi itu akan dikutip pers, sehingga menteri-menteri yang lain juga bisa ikut cara Pak Lutfi. Kalau nggak mampu ya mundur, jangan paksa-paksa. Tapi kalau memang keadaan kita memungkinkan, kita bisa kembali pulihkan moralitas bangsa ini dan moralitas politik. Jadi perlu diberi contoh dan menyerah itu artinya bukan kalah, tapi paham bahwa dia tidak mampu. Jadi itu sebetulnya bukan. Jadi datanglah ke publik, Pak Lutfi bilang saya mundurkan diri dan kita sambut itu sebagai satu pelajaran moral yang kuat. Oke. Nah, kita tinggalkan dulu Pak Lutfi, biarkan beliau merenung gitu, karena menurut saya kalau ya kan penting ini kalau seorang menteri mengaku dia bahwa dia tidak sanggup menghadapi mafia, ini kan saya kira problem yang serius kan, dan sebenarnya memang tidak ada gunanya lagi dia dari situ. Kita tinggalkan saja dulu seperti saya sebut, makanya penting merenung tadi, Bung Rocky. Ini dua hari yang lalu ini cukup ramai, tapi di dalam negeri beritanya baru muncul sejak kemarin ya, berkaitan dengan bahwa PBB itu meratifikasi resolusi yang diajukan oleh Pakistan atas nama Pakistan. Ya, Pakistan mengajukan ya atas nama Organisasi Kerjasama Islam. OKI, kalau dulu namanya Organisasi Konvensi Islam, tapi sekarang sejak tahun 2011 itu berubah menjadi Organisasi Kerjasama Islam. Itu ada 57 negara dan didukung oleh Cina dan Rusia. Nah, ini menariknya menyepakati bahwa menetapkan tanggal 15 Maret itu sebagai hari anti Islamofobia. Ini kan Anda sering sekali menyoroti adanya anti Islamofobia di Indonesia, dan Indonesia adalah negara anggota OKI loh. Ya ini berita sangat penting karena sangat relevan dengan keadaan kita di mana kultur Islamofobia atau bahkan politik Islamofobia masih disebarkan itu. Dan saya masih ulas masalah ini kemarin waktu jadi saksi ahli pada persidangan Pak Munarman itu. Jadi sebetulnya kita tahu sinyal dari Amerika pada waktu itu sangat kuat anti Islamofobia itu dan diikuti oleh Kanada. Dan Pakistan pasti ada di dalam wilayah sphere of influence dari Amerika karena kepentingan Amerika di Pakistan itu tidak mungkin dibatalkan hanya oleh satu dua peristiwa dunia itu. Jadi betul-betul Pakistan mengambil inisiatif tentu atas proteksi Amerika untuk menghentikan atau membuat resolusi pada seluruh dunia tentang Islamofobia. Harusnya secara peradaban politik Indonesia adalah bagian bahkan dulu tokoh utama di organisasi Islam ini, di OKI ini, harusnya menyambut dengan lega dan bahkan di depan gitu kan. Tapi itu pun beritanya nggak ada itu. Jadi bahaya kita sebetulnya dunia berubah, kita anteng-anteng aja. Kenapa? Karena ada kepentingan untuk membelah masyarakat. Kan kepentingan Indonesia itu jadi beda dengan kepentingan dunia karena kepicikan dari pemimpin-pemimpin yang ada di istana yang terus mengaktifkan isu Islam. Setiap kali ada isu radikal, Islamofobia, apapun kemudian disodorkan untuk menguji kohesivitas bangsa itu. Dari soal MUI, macam-macam. Jadi segala macam hal yang berhubungan dengan Islam akhirnya
diajukan untuk mengukur suhu politik sebetulnya. Itu berbahayanya dan di situ jahatnya kekuasaan. Seluruh dunia menginginkan hentikan Islamofobi. Kemarin Munarman juga masih diancam dengan hukuman 8 tahun. Ini segala hal sebetulnya dilihat oleh dunia ini Indonesia kayak nggak beradab gitu ya. Mestinya sebagai negara Muslim terbesar dia yang melapori berakhirnya Islamofobi itu. Ya, dan menariknya ini sampai sekarang tidak ada respon. Saya belum membaca setidaknya statement dari Menteri Luar Negeri, apalagi Pak Jokowi ya. Beda sekali dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Gitu. Imran Khan ini saya juga agak heran ya. Imran Khan ini kan dulu dia ini olahragawan ya, pemain kriket ya. dan dia langsung menyambut itu dan dia memberikan selamat kepada delegasi Pakistan yang berhasil menggugurkan itu gitu. Jadi betapa ini menjadi concern yang sangat serius dari seorang Imran Khan. Sementara Pak Jokowi kelihatannya lebih sibuk urusan dengan para pembalap yang MotoGP di Mandalika. Ini soalnya ada kesempatan Indonesia untuk tampil di fora internasional dan nggak dimanfaatkan tuh. Karena ingin agar supaya pencitraan. Apa gunanya kemampuan kita Menteri Luar Negeri mungkin nunggu briefing dari Presiden, tapi Presiden menganggap bahwa itu agenda yang jangan sekarang tuh, masih diperlukan sebagai tema kampanye nanti itu. Jadi sebetulnya jahatnya di situ tuh. Dunia berubah dan Indonesia menganggap kita jangan masuk dulu di isu itu atau jangan ikut di dalam orkestrasi dunia anti Islamofobi itu. Karena kita masih punya kepentingan untuk menanggok suara dengan isu yang sama itu. Jadi sekali lagi bangsa ini tidak belajar bahwa kita diberi pengetahuan oleh Bung Karno tentang ikut dalam perdamaian dunia, masuk di dalam fora internasional tuh. Tapi kita nggak ikut di situ. Jadi kita buta huruf terhadap peradaban dunia sebetulnya tuh. Dan itu yang akan jadi cermin atau akan dicatat dalam satu chapter khusus tentang kepemimpinan Presiden Jokowi yang buta huruf terhadap peradaban dunia tuh. Ya, oke. Selamat. Jadi karena tanggal 15 itu dijadikan sebagai hari anti Islamofobia dan saya kira sebenarnya semangat kita tentu saja terhadap agama apapun, bukan hanya Islam ya, itu tidak boleh ada fobia terhadap agama-agama, tapi khusus untuk Indonesia karena ini adalah mayoritas umat Islam, itu menjadi sebuah ironi kalau dalam sebuah negara besar seperti Indonesia justru negara Islam terbesar di dunia dan kemudian sikap Islamofobia justru tidak dikembangkan oleh pemerintah. Ya itu yang mesti kita pelajari dan bahkan komentar kecil aja nggak ada dari pemerintah kita. Sementara India justru kasih komentar bahwa jangan Islamofobia aja dong, Hindufobi juga banyak. Perancis juga bilang begitu, itu Kristenfobi juga banyak itu. Jadi sebetulnya kita mau hilangkan fobi yang berbau sara dalam segala aspek. Itu yang mestinya diucapkan oleh paling nggak Pak Mahfud lah. Udah lama kita nggak dengar Pak Mahfud di depan mic juga kan. Jadi soal-soal semacam itu yang nanti akan menjadi bukti sejarah bahwa Indonesia tidak paham apa yang disebut ikut dalam perdamaian dunia. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ini selamat hari Jumat Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Jangan fobi pada 0%. Oke.